Kabar tentang sesosok wanita berbaju putih yang sering muncul duduk di cabang pohon tersebut, atau suara tangisan pilu yang terdengar di tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saga, kembali lagi di channel Meme Saga, tempat di mana kita bisa berbagi cerita-cerita seram, penuh misteri, dan pastinya bikin bulu kuduk kita merinding. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Kali ini saya punya sebuah cerita yang sangat unik dan sangat menyeramkan. Kita akan membahas sebuah cerita dari desa terpencil yang ada di Indonesia tentang pohon yang dianggap keramat oleh penduduk setempat. Bukan pohon biasa. Pohon ini dikenal dengan pohon nangka putih yang membuat pohon ini begitu menyeramkan. Kali ini saya punya sebuah kisah yang sangat unik dan menyeramkan. Kita akan membahas sebuah cerita dari desa terpencil yang ada di Indonesia tentang pohon yang dianggap keramat oleh penduduk setempat. Bukan pohon biasa. Pohon ini dikenal dengan pohon nangka putih. Apa sih yang membuat pohon ini menyeramkan? Dan bagaimana bencana mulai terjadi ketika pohon ini ditebang? Serta apa sebenarnya yang tersembunyi di balik kisah mistis pohon keramat ini? Pernahkah kalian mendengar pohon-pohon yang dianggap sebagai tempat tinggal makhluk gaib? Nah, cerita kali ini kalian akan saya ajak untuk menyelami kisah nyata yang membuat banyak orang merinding. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, pasang earphone, dan pastikan jangan menonton sendirian. Mari kita mulai kisahnya. Coba bayangkan ketika kalian sedang berada di sebuah desa terpencil yang masih kental dengan tradisi dan kepercayaan mistis. Di desa ini, ada sebuah pohon yang dianggap keramat oleh penduduk setempat. Pohon ini sudah berdiri sejak nenek moyang mereka dan dipercaya menyimpan kekuatan gaib. Namun, apa jadinya jika pohon tersebut ditebang? Kisah ini penuh dengan misteri dan kengerian yang luar biasa. Yuk kita simak cerita selengkapnya. Di desa terpencil bernama Kampung Lendo, terdapat sebuah pohon nangka putih berdiri dengan angkuhnya di tengah ladang yang kosong dan terbengkalai. Pohon ini terlihat sangat berbeda dari pohon-pohon nangka lainnya. Batangnya berwarna putih pucat, tampak menyeramkan, seolah mengeluarkan aura yang luar biasa. Daunnya yang kekuningan bergoyang perlahan meski tidak ada angin, dan buahnya yang jarang sekali muncul selalu berwarna putih keperakan, memberikan kesan aneh seperti buah-buah yang tumbuh dari dunia lain. Bagi warga Kampung Lendo, pohon ini adalah pohon yang tidak boleh diganggu. Mereka percaya bahwa pohon ini dihuni oleh makhluk gaib yang sangat kuat dan jahat jika tersinggung. Konon, pohon ini adalah tempat bersemayamnya roh-roh penunggu desa yang menjaga keseimbangan alam. Setiap malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap malam keramat, warga Lendo selalu melakukan ritual sesajen di bawah pohon ini, seperti memberi makanan tradisional, bunga, kemenyan, bahkan dupa, sebagai bentuk penghormatan kepada roh penjaga pohon. Tapi ada satu hal yang mengganggu di pikiran warga desa. Kabar tentang sesosok wanita berbaju putih yang sering muncul duduk di cabang pohon tersebut, atau suara tangisan pilu
yang terdengar di tengah malam. Bahkan beberapa orang mengklaim pernah melihat mata merah menyala dari balik dedaunan yang bergoyang tanpa angin. Semua itu hanya kisah yang dipercaya, dan penduduk desa percaya bahwa jika mereka menghormati pohon ini, mereka akan dilindungi. Pada suatu hari terdengarlah kabar yang mengubah segalanya di desa Lendo. Datangnya seorang pengusaha bernama Pak Karim telah membeli ladang kosong, tempat di mana pohon nangka putih tersebut tumbuh. Dia berencana membangun sebuah villa untuk menarik wisatawan. Dan tentu saja untuk membangun villa tersebut, pohon yang dianggap keramat itu harus ditebang. Mendengar rencana ini, warga desa sangat khawatir. Mereka segera mengingatkan Pak Karim bahwasannya jika pohon itu ditebang, maka sama halnya dengan menantang kekuatan gaib yang telah lama ada di sana. Namun Pak Karim hanya menanggapinya dengan senyuman tipis dan terlalu sinis. Itu semua hanya cerita lama. Pohon itu hanya pohon biasa, tidak ada yang istimewa, katanya dengan nada meremehkan. Ia menertawakan mitos dan kepercayaan yang telah berakar di dalam adat dan budaya desa Lendo. Pak Karim sangat yakin bahwasannya uang dan kekuasaan akan melindunginya dari segala macam mara bahaya. Suatu ketika, Pak Karim kemudian memanggil seorang penebang pohon yang profesional di desa Lendo bernama Mang Udin. Mang Udin adalah seorang pria yang dikenal cukup berani dan terlatih dalam menebang pohon besar. Meski awalnya ragu, Mang Udin akhirnya setuju setelah melihat bayaran yang sangat fantastis dan begitu menggiurkan. Pagi-pagi yang telah ditentukan, Mang Udin datang dengan kapak besarnya dan siap untuk melakukan tugas penebangan pohon nangka putih. Dan beberapa warga yang penasaran diam-diam mengintip dari kejauhan, sementara Pak Karim berdiri dengan tangan bersilang, mengawasi pekerjaan dengan senyum penuh keyakinan. Namun, saat kapak pertama kali menghantam pohon besar itu, suatu yang sangat aneh telah terjadi. Dari luka batang pohon itu, keluar cairan pekat merah menyerupai darah segar, dan baunya begitu anyir yang menyengat langsung menguar ke udara, membuat beberapa warga yang melihat dari kejauhan merasa mual. Warga yang berada di dekat pohon merasa seperti ada yang mengintai mereka, dan beberapa dari mereka melihat bayangan samar-samar seperti sesosok tinggi bermata merah yang menyala-nyala di balik dedaunan. Angin tiba-tiba berhembus dengan kencang, membuat daun-daun pohon bergoyang tanpa henti. Meskipun tidak ada angin, suasana menjadi tegang dan mencekram. Mang Udin terus menebang pohon meskipun perasaan ia tak nyaman semakin mengganggunya. Ketika ia dalam menebang pohon, cairan merah yang keluar semakin banyak sehingga membasahi seluruh permukaan tanah di sekitar pohon tersebut. Semakin aneh, semakin banyak darah yang keluar, semakin banyak suara aneh yang terdengar seperti bisikan pelan dari dalam tanah, dan beberapa warga yang melihat dari kejauhan mengaku mendengar suara langkah kaki berat di sekitar pohon, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Pagi setelah penebangan, Mang Udin pulang dengan tubuh yang lelah
dan perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Begitu ia sesampainya di rumah, ia merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Namun anehnya, saat ia mencoba untuk tidur, ketukan keras terdengar dari pintu rumahnya. Ketika pintu itu dibuka, tidak ada siapapun di sana. Namun, angin-angin yang membawa bau busuk dan anyir menyelinap masuk dan menyelimuti seluruh ruangan Mang Udin. Ia merasa tubuhnya terlalu kaku dan seakan ada sesuatu yang mengawasi. Malam itu suara aneh-aneh terus menghantuinya. Langkah kaki yang terdengar dari atap rumah, ketukan di depan jendela, dan bisikan pelan yang terus memanggil nama Mang Udin. Keesokan paginya, warga dikejutkan dengan meninggalnya Mang Udin. Ia ditemukan di tempat tidur dalam kondisi yang sangat mengerikan. Wajahnya tampak ketakutan, matanya terbuka lebar, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ia meninggal. Tubuhnya dingin dan kaku, dan ada bekas goresan cakaran di punggungnya, seperti dicakar oleh sesuatu yang sangat tajam. Aroma anyir yang sama saat penebangan pohon juga menyeliputi tubuh Mang Udin. Berita kematian Mang Udin segera menyebar dan membuat warga desa semakin yakin bahwa pohon nangka putih tersebut memang memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Beberapa hari selang kematian Mang Udin, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Warga yang tinggal di sekitar ladang mulai berjatuhan sakit tanpa ada sebabnya. Mereka mengeluh demam tinggi, sering bermimpi buruk yang mengerikan, dan seperti berbicara dengan roh yang tidak bisa tampak. Bahkan sering ada warga yang kesurupan. Dan dari beberapa mereka, ia mengaku melihat sesosok wanita berbaju putih yang mengintip dari bilik pohon yang sudah ditebang. Pak Karim yang mulai merasa ketakutan tidak lagi nyenyak dalam tidurnya. Setiap malam, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia mendengar suara langkah kaki dari luar jendela. Suara seseorang memanggil namanya dengan suara pelan dan serak. Ia juga sering bermimpi buruk, melihat darah mengalir dari batang pohon, dan melihat sesosok wanita berbaju putih dengan mata kosong yang menatapnya dengan penuh kebencian. Tak tahan dengan rasa takutnya, Mang Udin mulai minta pertolongan dukun setempat bernama Mbah Suro. Mbah Suro ini dikenal sebagai dukun setempat yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk gaib. Datang ke ladang dengan beberapa warga untuk melakukan ritual. Begitu ritual dimulai, suasana di sekitar ladang berubah drastis. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung, dan angin kencang bertiup menerbangkan dedaunan yang kering. Warga yang mengintip dari kejauhan merasa ketakutan dan tidak berani mendekat. Mbah Suro kelihatan tampak khusyuk dalam doanya, sementara suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan pelan yang memanggil nama seseorang. Mbah Suro mulai membuka matanya dan terkejut, serta berteriak dengan suara lantangnya, "Siapa yang berani mengganggu tempat ini?" Apakah kalian percaya bahwa dukun seperti Mbah Suro itu benar-benar bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus? Atau itu semua hanya sebuah ritual untuk menenangkan rasa takut kita? Saya rasa
Terkadang hal-hal seperti ini hanya bisa kita rasakan secara langsung. Mbah Suro berkata, penunggu pohon ini marah, dia telah terluka. Pohon ini harus tetap berdiri di sini. Jika tidak, bencana akan terus terjadi di desa ini. Pak Karim pun mulai ketakutan, akhirnya menyetujui untuk menghentikan rencana penebangan pohon nangka putih ini dan bersedia membayar untuk pengembalian keadaan seperti semula. Ritual yang dilakukan dengan penuh penghormatan dan permohonan maaf itu berlangsung cukup lama. Namun, apakah itu saja sudah cukup untuk menenangkan roh pohon nangka putih yang telah marah? Terima kasih sudah menonton video ini, sahabat Saga. Seperti yang bisa kita lihat, dalam cerita ini tidak ada hal yang pasti apakah pohon-pohon itu atau benda-benda yang dianggap keramat itu benar-benar memiliki kekuatan gaib atau tidak. Satu hal yang pasti, kepercayaan dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Terima kasih banyak telah menonton video ini, sahabat Saga. Cerita yang baru saja kalian dengar mengingatkan kita bahwasannya terkadang hal-hal yang tampak biasa atau sederhana bisa menyimpan misteri yang jauh lebih besar. Jangan pernah menganggap remeh kepercayaan atau tradisi yang sudah ada sejak lama. Ada kekuatan tak kasat mata yang mungkin tak bisa kita jelaskan dengan logika, tapi tetap ada dan mempengaruhi dunia ini. Jadi, saat kalian melewati tempat atau benda yang memiliki cerita mistis, seperti pohon tua dengan legenda di baliknya, ingatlah untuk selalu menghormatinya. Siapa tahu kalian sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih kuat dari yang kita bayangkan sebelumnya. Jangan ragu untuk mencari tahu lebih banyak, tetapi selalu ingat bahwa hati-hati adalah langkah pertama untuk melindungi diri kita. Jika kalian suka dengan cerita-cerita mistis seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor-horor selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga kalian selalu diberi keberanian untuk menghadapi hal-hal yang tak terlihat oleh mata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah berjalan terlalu jauh tanpa mengetahui apa yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Saga.